Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan ya teman-teman, ya kan baru saja ada sebuah serial MCU, ya kan, sebuah serial Marvel Cinematic Universe yang tayang di Disney Plus yang baru saja selesai, ya kan, apalagi kalau bukan WandaVision. Dan beberapa hari lalu baru saja gue menyelesaikan nonton WandaVision ini, ya kan, dan jadi makanya itu gue bikin video ini. Gue pengen ya sedikit membahas dan sedikit nge-review mungkin ya. Apakah ini termasuk konten sok review gue? Apa gue sok-sokan review? You know what? Ya gue bakal taruh ini di konten sok review. Jadi ya teman-teman, selamat datang di sok review, ya kan. Dimana di sini gue bakal ya tadi gue bilang ya, sok-sokan nge-review sesuai dengan pendapat gue dan asal ngomong aja, ya nggak tahu sih ya, pokoknya itu. Dan gue bakal bagi video ini menjadi dua bagian. Yang pertama itu no spoiler, bagian no spoiler ya. Gue bakal berusaha untuk tidak spoiler ya. Ya paling enggak sih sebatas trailernya lah, ya kan. Tidak akan melewati apa yang kalian lihat di trailernya gitu kan. Dan bagian kedua pastinya bagian spoilernya gitu, maksudnya dalam satu video ini. Jadi nanti kalau ada bagian spoiler, kalau kalian yang buat belum nonton WandaVision ya nanti gue kasih tahu spoiler warning gitu. Tapi ya langsung aja nih, gue bakal langsung lanjut nge-review no spoilernya, ya kan. Langsung aja, jadi ya let's go. Dan ya teman-teman, menurut gue sih gue nggak begitu, sebenarnya nggak bisa juga sih, nggak bisa ngomongin banyak tentang sinopsisnya atau plotnya itu mengenai apa, karena basically sih ya langsung spoiler juga sih, banyak spoiler ya. Jadi gue bakal langsung ngasih tahu aja pendapat gue, ya kan, mengenai serial WandaVision ini. Dan seperti yang kalian tahu nih kan, ya sesuai judulnya juga, ini mengenai ceritanya Wanda dan Vision. Seperti yang kalian lihat di trailer, konsepnya itu kan seperti sebuah acara TV sitkom lama gitu kan, kalau di trailernya yang ada hitam putih. Habis itu terus di trailer pun juga terlihat kayak mulai berubah-berubah gitu kan. Dan ya menurut gue selesai menonton ini sih, atau selagi gue nonton pun, menurut gue serial ini memberikan pengalaman yang cukup unik gitu kan, dan juga memiliki feel yang rada familiar gitu. Maksudnya apa? Yang pertama yang tadi gue bilang, pengalaman yang unik itu berasal dari memang konsep serial ini yang menurut gue sih unik sih gitu loh. Kayak tidak seperti serial TV Marvel atau superhero lainnya yang kayak oh ya udah cerita superhero-nya terus kayak perjalanan hidupnya yang panjang segala macam. Enggak men, kayak konsepnya benar-benar unik, benar-benar kayak seperti kalian di trailernya sitkom gitu, ya kan. Wanda sama Vision terus dunianya kayak sitkom, dan juga seperti yang kalian di trailernya ada kayak perubahan zaman gitu, dan itu gue suka banget. Kayak dari episode pertama ke episode selanjutnya itu benar-benar berubah gitu, dari sitkom tahun 50-an yang masih hitam putih, habis itu mulai ke 60-an, 70-an, dan sampai ke zaman sekarang yang sudah ya istilahnya udah berwarna, dan benar-benar kelihatan perbedaan sitkomnya, dan itu gue suka banget ngelihatnya. Tetapi gue juga merasakan rasa familiar itu, maksudnya bahwa gue tahu gue ini tetap menonton sebuah dunianya MCU gitu. Kayak maksud gue tuh kayak pace-nya atau kayak keceriaannya gitu, atau gimana ya, komedi-komedinya dan humor-humornya itu tetap kerasa seperti nonton MCU. Walaupun kan tadi gue bilang ya, konsepnya kan kayak apa nih, ini dunia yang baru gitu kan, sitkom tahun 60-an, kayak bener-bener dunia yang beda banget, tapi tetap rasanya tetap seperti nonton MCU. Ya basically tetap kayak nonton Disney lah, tetap bikinan Disney gitu maksud gue ngomong apa sih. Dan juga gue suka perubahan dari tipe-tipe sitkomnya itu yang benar-benar menurut gue dieksekusi secara detail. Bahkan gue sampai kayak ada belajar gitu, oh gitu ya sitkom zaman dulu tuh gitu ya, oh tahun 70-an tuh gitu, oh tahun 90-an tuh gitu. Tapi walaupun begitu juga gue bisa somehow tetap enjoy menonton serial ini gitu. Maksudnya tidak kayak merasa bosan, apa nih hitam putih gitu kan. Enggak, gue tetap kayak oh jokesnya nyampe ke gue tetap ketawa. Dan mungkin selain itu juga karena gue mengenal juga karakter-karakternya, seperti siapa itu Wanda, Vision, yang diberikan semacam kayak skenario sitkom, situasi komedi yang pas aja sih menurut gue. Tapi serial ini juga tidak hanya sekedar kayak oh ya udah sitkom aja, tapi juga semakin lama tuh semakin ada perkembangan dan ceritanya yang nyambung. Maksudnya seperti sedikit demi sedikit mereka memberikan semacam kayak hint atau petunjuk bahwa semua ini tidak real gitu kan. Itu nggak spoiler lah ya, itu kan di trailer ada ya, di trailer kalian bisa paham lah. Maksudnya kayak semakin lama tuh semakin terekspos gitu, sedikit demi sedikit, bahwa ini nggak real loh Wanda, snap out of it. Dan juga serial WandaVision ini benar-benar memperkenalkan dan bahkan memperdalam karakter terutama Wanda dan juga Vision, memperlihatkan beberapa sisi yang belum pernah kita lihat sebelumnya di film gitu loh ya. Tapi intinya sih WandaVision ini menurut gue benar-benar sebuah serial yang memberikan konsep yang sangat simple tetapi dieksekusi secara detail, yang membuat gue tidak bosan saat nonton. Tidak ada satu momen pun yang kayak ini rada kurang atau rada membosankan gitu loh. Men, setiap episodenya itu bagus dan memuaskan. Kayak gue pas nonton tuh kayak setiap episode tuh kayak gue harus siap-siap kayak oh shit, oke, gue siap-siap ada snack, terus gue ke kamar mandi dulu buang air gitu kan, bener-bener kayak udah siap. Oke, let's go nonton episode ini gitu, kayak bener-bener
kayak nonton bioskop gitu. Walaupun sih kekurangan dari WandaVision ini menurut gua adalah pada karakter-karakter yang lainnya, yang menurut gua kayak kurang diperdalam gitu kan, dan peran-perannya yang rada nggak penting gitu. Bener-bener serial ini memang dari judulnya juga tentang WandaVision, tapi ada beberapa karakter yang gua harap kayak, oh gue pengen lebih mengenali tentang karakter ini, tapi kayak abis itu ya udah nggak penting-penting amat gitu loh. Paling itu aja sih. Dan juga finalenya ya ya rada ya itu nanti pas bagian spoilernya. Tapi intinya gue bisa ngeliat sih kayak maksudnya MCU bikin serial-serial ini, bahwa kayak inilah cara MCU untuk menghadirkan sebuah sisi yang tidak cukup besar untuk dijadikan film. Kayak maksudnya kayak side story-nya lah gitu. Gue sih seneng sih, gue sih suka sih intinya. Dan gue kayak mulai bisa ngeliat seberapa besar yang bisa ditampilkan kayak dari serial-serial yang lainnya nanti gitu, kayak misalnya Falcon, Winter Soldier ya kan, atau kayak Loki gitu, kayak paling kayak side story seperti WandaVision ini gitu. Jadi paling ya itu sih. Tapi itu ya teman-teman ya kan, menurut pendapat gue tentang WandaVision. Dan ya sekarang gue pengen ngomongin tentang bagian spoilernya. Beberapa hal sudah gue catat nih di sini ya kan, yang gue pengen ngomongin. Jadi buat yang belum nonton ya udah bye. Tapi buat yang udah nonton, let's go. Mari kita sedikit membicarakan hal-hal yang cukup menarik untuk dibicarakan, yang gue ingat aja ya kan. Jadi ya teman-teman, let's go to the spoiler section. Oke. Oke ya teman-teman, langsung aja nih ke yang bagian spoilernya ya kan. Beberapa hal yang gue mau bicarakan, mudah-mudahan gue masih ingat ya, karena ini gue cuma nyatet poin-poinnya doang. Iya, gue terlalu males. Oke. Yang pertama, Quicksilver. Ya, langsung aja nih. Ya kan, siapa namanya? Pietro. Ya kan, pertama pas pertama kali muncul kayak oh shit, what's going on? Gue pikir kayak apakah ini bakal gabung dengan X-Men, karena kayaknya Disney udah bekerja sama dengan Fox. Kayaknya X-Men udah mulai masuk MCU, kayak akhirnya mereka menghadirkan aktor. Itu dia, aktor yang memainkan Quicksilver dari X-Men. Kayak gue bener-bener kayak hype banget dan kaget banget nih apa yang terjadi gitu kan. Tapi ternyata enggak. Nggak ada apa-apa gitu. Ternyata di episode terakhir ya, kalau nggak salah di episode terakhir, Quicksilver itu hanya cuman ya pertama dia itu bukan bikinan sih sebenarnya, tapi ulahnya si Agatha ya kan. Terus juga, dan ternyata dia siapa namanya, Ralph Bohner. Ya pokoknya itu. Dan itu maksud gue sebenarnya bukan kayak mengecewakan ya, bukan men, cuman lebih kayak maksudnya apa, itu yang gue pertanyakan. Karena pas ternyata dia Ralph Bohner itu, pokoknya gue ya ketawa gitu, kayak oh ternyata bohongan, ternyata bercanda gitu kan. Dan juga pas karakternya itu hadir, itu juga sangat menghibur gitu. Dia karakternya lucu, menghibur, dan memberikan semacam kayak peran atau warna baru lah gitu pada episode tertentu gitu. Jadi kayak kehadirannya itu benar-benar likable gitu maksud gue. Cuman gunanya apa? Itu aja maksud gue. Kayak apa maksudnya MCU untuk menghadirkan aktor yang memainkan Quicksilver di sebelah gitu kan, studio sebelah di Fox gitu maksud gue. Terus tiba-tiba ternyata cuma bercanda. Apakah cuman untuk biar menyenangkan fans atau gimana gitu. Tapi kayak apakah itu artinya menutup kemungkinan untuk benar-benar bergabung dengan dunia X-Men yang Fox, atau memang gue nggak paham maksudnya aja sih. Itu aja sih. Dan pokoknya itu aja. Dan ya teman-teman, selanjutnya ini sebenarnya gue pengen ngomongin karakternya aja sih gitu. Dan ini untuk memperkuat poin gue yang sebelumnya, dimana karakter lainnya itu rada kayak waste gitu, kayak nggak ada gunanya. Contohnya seperti Darcy dan Wu ya namanya ya, Wu yang FBI itu. Mereka benar-benar kayak figuran men. Ya maksud gue mungkin mereka emang supporting role lah, supporting karakter. Tapi kayak oke lah, nggak apa-apa kalau misalnya mereka cuman peran supporting karakter gitu. Tapi juga perannya yang rada di akhir-akhir sih. Gue mungkin ngeliatnya lebih ke akhir-akhir yang tiba-tiba cut gitu. Maksudnya tidak ada perkembangan dari kedua karakter Darcy dan Wu ini gitu. Kayak Darcy tiba-tiba yang dia nabrak musuhnya itu tiba-tiba itu aneh banget di akhir. Darcy mana? Oh iya, dia udah pergi. Itu aneh banget men. Tiba-tiba dia hilang aja, kayak apa ya? Kayak ya mereka cuman biar ada aja sih menurut gue ya, nggak ada perkembangan gitu maksud gue. Gue kira bakal kedepannya mereka bakal apa. Oke lah. Selanjutnya gue pengen ngomongin Monica Rambeau ya kan. Monica Rambeau itu anaknya dari, gue lupa namanya, temennya Captain Marvel yang di film Captain Marvel itu. Ya gue tahu. Dan cuman yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya itu karakter yang bagus di serial ini, memiliki peran yang penting, memperkenalkan ya superhero baru. Dia kan bakal jadi karakter superhero baru gitu kan. Dan juga di akhirnya juga ya kan, akhirnya dia ternyata join Nick Fury yang sama Skrull itu. Gue lupa lagi timnya Nick Fury apa. Jadi untuk memang memiliki peran untuk selanjutnya ya kan, dimana itu penting. Tapi yang bikin pertanyaan buat gue adalah kekuatan dia gitu. Itu rada
belum dijelaskan gitu ya, karena dia muncul kekuatannya itu dia cuman kayak lagi nembus apa namanya, bariernya si Wanda itu gitu kan, terus tiba-tiba dia bisa tembus, tiba-tiba kayak dia punya kekuatan itu kayak dapatnya aja kayak apa maksudnya, apa itu maksudnya apa, tolong teman-teman jelasin di bawah ya buat yang paham gitu. Bukan kekuatannya apa, tapi itu maksudnya apa, dia tuh dapetnya gimana, itu kurang jelas gitu. Tapi ya selanjutnya adalah vision, bukan vision yang utamanya tapi vision yang putih itu tuh, vision yang di kayak bosnya itu yang terakhir gitu, itu kemana men? Hah? Itu ya ini yang termasuk menjadi sebuah yang rada mengecewakan di season yang di finalenya, episode finalenya adalah nggak begitu memuaskan sih. Kayak pertarungannya juga kayak misalnya si Vision ngelawan Vision yang satunya itu apa men, tiba-tiba mereka bertarung, oke, epic, terbang segala macam, kuat, tembus segala macam, tapi terus diakhiri dengan hati ke hati, ya kan, mereka berbicara gitu. Habis itu si Vision yang satunya yang buatan Wanda megang ini, habis itu kayak dia ingat sesuatu, habis itu dia terbang ke atas gitu. Itu apakah artinya Vision bakal masih ada lagi? Apakah itu ya bakal jadi Vision itu yang putih itu? Jadi ya itu juga ya itu kemana men? Nggak tahu men, kenapa finalenya lebih memberikan plot hole dibanding sepanjang serinya gitu loh. Aneh banget. Dan ya selanjutnya ini bagusnya adalah Scarlet Witch. Akhirnya MCU memperkenalkan ya memperkenalkan Wanda sebagai Scarlet Witch akhirnya men, teman-teman ya kan. Damn, ini nih Scarlet Witch nih akhirnya, maksudnya ini baru karakter yang sebenarnya gitu kan di komik segala macam. This is Scarlet Witch yang men gila, itu kuat banget cuy. Maksudnya kalau di komik secara detailnya pun gue juga nggak tahu banyak gitu ya. Cuman yang gue ketahui dari karakter Scarlet Witch adalah seberapa kuatnya dia dari House of M ya kalau nggak salah, yang dimana Scarlet Witch itu yang intinya momen yang ini no more mutant gitu kan, itu seberapa kuatnya Scarlet Witch. Intinya dia benar-benar bisa memanipulasi realita sesuai keinginan dia gitu kan, apalagi kalau powernya udah tidak bisa dikendalikan gitu kan. Dan itu benar-benar dieksekusi di serial ini sih menurut gue, cukup tereksekusi ya. Kayak dia benar-benar bikin satu kota segala macam itu berada dalam kendali dia bikin anak men. Maksudnya bukan menciptakan. Ya kan, menciptakan anak itu kayak ya benar-benar anaknya dari bayi itu tumbuhnya tuh cepet banget kayak gila men. Dan dan Vision juga diciptain gitu loh, dia benar-benar nyiptain sebuah makhluk. Itu kuat banget sih, itu gila sih. Amin maksudnya benar-benar perkembangan yang next level banget, karena seperti yang kita tahu di MCU kan Wanda itu kan cuma kayak energi Allah, kayak gue ngeliat aduh ini bukan Scarlet Witch. Akhirnya mereka memperlihatkan Scarlet Witch dengan kekuatan yang ya seperti di komik lah maksud gue. Tapi yang gue pengen omongin selanjutnya adalah sebenarnya kalau dipikir-pikir yang dilakukan Wanda itu buruk nggak sih, jahat nggak sih? Apalagi di akhir-akhir itu gue rada nggak dapet main feel-nya. Kayak di akhir-akhir yang kayak apa sih, warga kotanya kayak mulai benci sama Wanda, kayak mulai ngeliatin gitu kan segala macam. Terus si Wandanya bilang mereka tidak akan mengerti, bro. Mau mereka mengerti pun juga lu ngerti mereka nggak, mengerti nggak sih, kayak itu kurang sebanding menurut gua. Karena pada akhirnya si Wanda bener-bener mengambil hidup orang-orang atau warga-warga di kota itu men. Itu ada yang mereka tuh ada yang punya anak, ada yang sampai minta tolong keluarin anak saya, paling nggak anak saya kalau nggak salah, ada yang kayak gitu. Terus juga ada yang minta tolong. Iya pokoknya mereka tuh sadar benar-benar pikirannya dikendalikan gitu sebagai puppet. Itu kan gila, jahat banget. Karena kan tadinya gue pikir gue pikir Agatha yang melakukan itu, tapi ternyata enggak. Agatha kan cuman menjaga supaya Wanda tidak sadar atau biar Wanda tuh tetap melakukan apa yang dia lakukan. Sebenarnya Agatha cuman gituin doang kan, bantuin gitu. Agatha tuh cuman ngebantuin Wanda, tapi kan semuanya tetap Wanda yang melakukan. Itu kayak ya itu tuh rada kurang sih menurut gua. Dan oke, selanjutnya ngomongin Agatha Harkness ya kan. Gue suka karakternya, jujur aja gue suka dari awal dia yang pura-pura noisy neighbor itu sampai di akhirnya di reveal bahwa dia villainnya. Gua benar-benar dapat banget karakternya, dia kayak penyihir yang licik gitu, apalagi yang pas nyanyi yang It's been a good time. itu gue suka sih. Jadi secara karakter gue suka gitu. Cuman ada hal yang rada mengganggu gue, yang rada kurang buat gue adalah gue berharap kayak di sini gue tulis wish reveal it sooner. Apa coba? Oh ya, maksudnya adalah gue berharap si Agatha Harkness ini di reveal bahwa dia villain utamanya itu lebih cepet gitu loh, lebih cepet dari episode berapa tuh? Di episode berapa sih? Episode 6 ya kalau nggak salah. Kayak
mungkin episode 5 gitu, atau lebih perdalam karakter ini sih menurut gua ya. Kenapa? Karena pertama dia itu ternyata kan dia main villain ya gitu kan, dia musuh utamanya istilahnya ya, walaupun pada akhirnya semua ini ulahnya Wanda, tapi kan dia paling gak musuhnya, dia antagonisnya lah gitu. Dan perannya itu kan cukup penting juga, dan latar belakangnya sih ada, cuman ya nggak tahu sih, gue rada kurang aja. Maksudnya dari awal dia di reveal, kan dia kelihatan kayak licik nih gitu kan, tapi terus di episode selanjutnya udah fokus lagi ke Wanda, yang mereka balik ke apa, ngelihat pikirannya Wanda segala macam. Dan terus di episode selanjutnya udah si Agatha udah mulai serius gitu kan, apalagi di finalenya karakternya udah mulai hilang, benar-benar apalagi pertarungannya udah karakternya udah hilang, udah tinggal kayak Wanda give me your power, udah gitu-gitu doang gitu, nggak ada lebih apa ya, lebih memperlihatkan lagi gitu karakter seperti apa. Menurut gue itu rada kurang. Dan juga latar belakangnya gitu, kayak backstory-nya, karena kan ini juga memperkenalkan dunia penyihir yang kayak belum pernah diperkenalkan men. Di MCU yang paling mendekati penyihir atau sorcerer adalah dunianya Doctor Strange, tapi seperti yang kalian lihat atau seperti yang kita lihat dari Agatha Harkness itu benar-benar beda banget gitu kan, benar-benar you are a witch segala macam. Itu dunia apa, itu kapan, itu zaman kapan gitu kan, itu gue pengen tahu lebih lagi. Tapi ya di serial ini kurang memperdalam. Gue jadi merasa kurang gitu setelah nonton, kayak itu apa men, itu dunia apa gitu. Itu aja sih, kayak kekuatannya yang warnanya ungu, energinya segala macam. Jadi ya, dan juga lagi-lagi Agatha sudah kita bisa simpulkan bahwa kita tidak akan melihat lagi gitu untuk kedepannya, karena dia udah diubah jadi noisy neighbor lagi gitu kan. Dan kayak berarti gunanya apa? Apakah untuk memperkenalkan sisi atau dunia penyihir itu sia-sia atau gimana gitu kan kedepannya, gimana? Itu aja sih maksud gue. Dan ya itu aja sih teman-teman, kurang lebih ya yang gue pengen ngomongin. Mungkin ada yang kelewatan, ada nih sedikit lagi adalah yang bikin gue bingung juga, lagi-lagi banyak sih yang bikin gue bingung. Jadi lama-lama gue mikir kayaknya nggak bagus-bagus amat ya. Tapi intinya pada finalenya kurang banget menurut gue, jujur aja. Yaitu adalah kenapa Vision dan anaknya Wanda itu mesti hilang. Gue nggak ngerti kenapa mereka berhubungan dengan apa namanya, kota itu tuh. Kayak Wanda bisa aja ya udah kotanya nggak dikendalin lagi, tapi terus bikin Vision sama anaknya itu gitu, kayak paham nggak sih, kayak kenapa mesti nyambung, kenapa mesti berarti itu kayak ya gue mesti menyelamatkan orang-orang yang dari ulah gue sendiri ya kan, tapi berarti gue mengorbankan anak-anak dan Vision, kayak literally lu yang buat sendiri gitu Vision sama anak-anak ya. Tapi kenapa itu aja sih, kayak apa lu nggak bisa bikin lagi gitu kan di pas di akhir-akhir yang dia tinggal sendiri itu kan, itu nggak bisa tuh bikin Vision sama anaknya lagi. Itu aja sih. Ya itu rada aneh. Mungkin kalian bisa berikan penjelasan lebih jelas lagi ke gua apa yang memang aneh gitu. Tapi ya yang terakhir adalah intinya yang bikin gua seneng dari serial ini, kesimpulannya Scarlet Witch. Itu dia ya kan, akhirnya Scarlet Witch diperkenalkan. Tadi gue udah bilang kostumnya juga udah kelihatan keren, dan di akhir-akhir juga dia udah mulai bisa kayak apa sih, dunia yang arwah itu, yang dia bisa baca buku ya, pokoknya scene yang itu gitu kan. Menurut gue itu keren, dan mungkin ini bakal nyambung ke film Doctor Strange. Gue nggak tahu, karena di komiknya Doctor Strange juga ya sedikit mengajarkan Scarlet Witch tentang sihir-sihir gitu kan. Jadi ya apakah kita bakal melihat itu di film Doctor Strange, itu tebakan gue bakal begitu ya. Tapi ya itu aja teman-teman ya kan, pembahasan gue ternyata lumayan panjang ya videonya. Gue pikir bakal cepat, tapi ya bodo amat. Terima kasih banget buat yang nonton ya kan. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen apakah gue nggak ngerti apa gimana. Silakan diskusi di bawah gitu kan kalau mau. Tapi ya subscribe pastinya ke channel ini ya kan, yang paling penting. Cek juga konten-konten gue lainnya, akhirnya gue bisa ada yang gue bisa bahas di topik superhero gitu kan, karena gue juga suka DC, Marvel segala macam. Tapi kan ya belakangan ini kan gak banyak gitu kan, dan akhirnya ada yang bisa gue bahas. Tapi ya itu ya teman-teman, terima kasih udah nonton ya. See you in the next video, next review, next reaction, I don't know. Thank you for watching, bye.